Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai belajar lagi. Tapi sebelum belajar, Bu Mentari mau bertanya dulu nih pada anak-anak. Anak-anak dalam keadaan sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu Mentari harap semua dalam keadaan sehat hari ini. Yuk kita syukuri hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan apa anak-anak? Dengan menjaga kesehatan. Karena di luar sana sedang terjadi pandemi COVID-19. Kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mengerti anak-anak? Nah, setelah kita mensyukuri nikmat kesehatan hari ini, yuk kita mulai belajar lagi. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siap ya? Anak-anak semua, kita ingat dulu, kemarin kita belajar tentang apa saja ya? Tepat sekali, kita kemarin mengingat tentang kata sapaan, serta kita belajar dari cerita fabel yang berjudul apa ayo? Gajah dan Tikus. Ya, tepat. Kita kemarin juga sudah mempelajari tentang pecahan anak-anak. Coba kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Perhatikan kalimat berikut anak-anak. Kita mau mencari kata sapaan yang terdapat pada kalimat berikut. Coba anak-anak cari yang mana ya? Ya, tepat sekali. Anak-anak sudah menemukannya. Pada kalimat tersebut, kata sapaannya yakni yang mana anak-anak? Tuan, betul sekali. Kata tuan ini untuk menyapa siapa? Ya, untuk menyapa gajah. Hebat. Kita ulang lagi ya. Ada sebuah kalimat percakapan lagi nih antara gajah dan tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Terus si tikus bilang, tentu saja tuanku, silahkan. Mana yang merupakan kata sapaan? Ya, tuanku. Untuk menyapa siapa anak-anak? Untuk menyapa si gajah. Baik, sudah ingat lagi ya? Baik, kita mulai. Kita mau mulai belajar dan perhatikan gambar berikut ya. Judulnya, bermain bola tangan air. Baik, jadi di sini ada sebuah cerita. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola dan Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Ya. Nah anak-anak, permainan tersebut sangat asik dilakukan di kolam renang ya. Tidak boleh kita melakukannya di sungai ataupun di laut sana, itu berbahaya. Ketika kita melakukan permainan tersebut di kolam renang, itu juga harus mencari kolam yang aman untuk dimainkan, khusus untuk anak-anak, jadi tidak terlalu tinggi ya. Sekarang perhatikanlah gambar berikut. Kita akan mencoba untuk membuat percakapan dengan menggunakan kata sapaan. Wah, ini mudah sekali, anak-anak pasti bisa ya. Kita membuat percakapan berdasarkan gambar berikut. Kita mulai ya. Di situ ada gambar Benny dan Edo. Kita lihat dulu, kita amati dulu gambarnya. Si Benny memegang bola, sedangkan Edo seperti bersiap untuk menangkapnya. Kita sudah bisa membuat kalimat percakapan dari gambar berikut. Baik, kita mulai dari Benny ya. Benny ini mau bilang begini. Edo, saya akan melempar bola, kau harus menangkapnya. Begitu ya. Berikutnya giliran Edo. Edo menjawab ya. Baiklah Benny, lempar saja, saya siap menangkapnya. Terus dia bilang, sekarang saya yang giliran melempar ya, kau yang menangkap. Benny menjawab, siap, saya yang menangkap. Lalu setelah ini kita istirahat ya. Edo menjawab lagi, baiklah Benny, kita istirahat di tepi kolam. Nah anak-anak, begitu tadi cara membuat percakapan berdasarkan gambar. Jadi kita amati dulu gambarnya ya. Sesudah itu tadi kita sudah membuat percakapan dengan memuat kata sapaan. Yuk sekarang kita cari mana saja yang merupakan kata sapaan pada percakapan itu. Siap ya? Anak-anak harus konsentrasi.
Oke, kita lihat mana yang merupakan kata sapaan pada teks percakapan tersebut. Yuk kita garis bawahi bersama. Yang ini ya, yang ini menunjukkan si Benny menyapa Edo. Lalu gantian, di mana kata yang merupakan kata sapaan nih ketika Edo mau memanggil si Benny. Ya, tepat sekali. Baiklah, Benny. Di situ merupakan kata sapaan untuk menyapa si Benny dengan namanya Benny, begitu ya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak berlatih dengan beberapa gambar yang terdapat pada buku tematik besar. Lalu buatlah kalimat percakapan sesuai gambar tersebut ya anak-anak, yang memuat kata sapaan. Oke? Nanti ketika menemui kesulitan, anak-anak bisa bertanya pada Bu Bentari. Siap? Semangat ya! Nah anak-anak, kita mulai belajar lagi yuk. Kita sekarang mau mengenal tempat wisata ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tempat wisata yang anak-anak sukai. Masih ingat? Ada yang suka ke Pantai Parangtritis, ada yang suka ke Pantai Baron, ada yang suka ke Taman Pelangi, dan ada yang suka ke Paseban. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Banyak sekali anak-anak. Salah satunya adalah Pulau Komodo. Lihat baik-baik. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia menjadi salah satu situs warisan dunia. Wow, pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Oh iya anak-anak, jika suatu hari nanti ketika anak-anak sudah dewasa dan berkunjung ke pulau ini, harap berhati-hati ya, karena si komodo ini adalah hewan pemakan daging. Jadi kita harus ditemani dengan pawang dari komodo yang sudah ahli dan sudah mempunyai pengetahuan baik tentang komodo. Mengerti anak-anak? Oke, next. Selanjutnya, tempat wisata yang terkenal lagi di Indonesia adalah Raja Ampat. Lihat nih gambarnya anak-anak. Wah, Raja Ampat ini menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik wisatawan domestik maupun mancanegara loh. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini. Bu Mentari sebutkan satu persatu ya. Yaitu ada Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta anak-anak. Wah, ketika anak-anak dewasa nanti, anak-anak bisa berkunjung dan merasa bangga karena Indonesia ini memiliki tempat wisata yang terkenal sampai mana-mana, sampai mancanegara. Dan ketika kita berkunjung di tempat ini, pastikan selalu menjaga kebersihan ya anak-anak. Mengerti? Karena di tempat ini lihat airnya sangat jernih. Sampai terumbu karangnya pun terlihat. Ya, coba anak-anak pengen gak ke situ ya suatu hari nanti? Bu Mentari pengen loh, karena di situ kita bisa berenang ya, kita bisa melakukan kegiatan di air. Nah, lalu kita bisa menyelam, melihat terumbu karang dan ikan-ikan di sana. Wah, pasti asik ya anak-anak. Next, kita lanjut lagi ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Ini merupakan Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik anak-anak dari letusan Gunung Merapi sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814 anak-anak. Candi ini terletak di antara wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah anak-anak. Suatu saat jika anak-anak ke sana, pasti anak-anak akan takjub dan terpesona karena Candi Buddha ini merupakan candi terbesar di dunia anak-anak. Ya, besok suatu saat semoga anak-anak bisa sampai Candi Borobudur dan berwisata di sana. Oke?
Anak-anak setelah melihat beberapa gambar tersebut, Ibu berharap bahwa anak-anak juga merasa bangga bahwa Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan banyak tempat wisata yang terkenal sampai dunia ya. Selanjutnya ada tempat wisata ini anak-anak, Taman Mini Indonesia Indah, biasa disebut TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal budaya suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya anak-anak, tempat wisata di Indonesia ini yang digagas oleh Tien Soeharto menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Ya, Bu Mentari pernah ke sana dan di sana tuh bagus sekali anak-anak. Di Indonesia, hampir setiap daerah memiliki kebudayaan dan corak bangunan yang berbeda. Bahkan, tidak heran satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Jadi, gambaran rumah adat dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini ada di sini anak-anak, dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, terdapat juga sebuah danau besar yang di tengah-tengahnya menggambarkan miniatur pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke juga. Tempat wisata selanjutnya yakni Danau Toba ya. Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor dan terkenal hingga ke mancanegara, yakni Danau Toba. Bu Mentari harap besok anak-anak bisa keliling Indonesia, melihat betapa banyaknya tempat wisata, kebudayaan, dan keragaman yang dimiliki Indonesia dan merasa bersyukur serta bangga karena memiliki banyak sekali warisan budaya untuk kita. Dan kita harus menjaga warisan tersebut anak-anak. Ya, yang terakhir adalah Batu Secret Zoo. Baik, Batu Secret Zoo ini terletak di Kota Batu, Jawa Timur ya. Di sana ini merupakan kebun binatang yang modern. Kalau di wilayah kita atau di dekat kita ada yang namanya Gembira Lokal Zoo ya anak-anak. Kemarin kita sempat bercakap-cakap berbincang-bincang bahwa anak-anak pernah mengunjungi kebun binatang Gembira Lokal Zoo ya. Wah, anak-anak juga pernah berwisata ke sana. Asik bukan anak-anak? Semoga suatu saat kita bisa berwisata kembali setelah pandemi ini berakhir ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan bersama. Mengerti anak-anak? Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah membicarakan tentang beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia, silakan nanti anak-anak berdiskusi bisa melalui WhatsApp group dan menanyakan kepada teman-teman yang lain. Setelah kita belajar tadi, tempat mana sih yang menjadi favorit atau kesukaan anak-anak ya? Setelah anak-anak mendapat jawaban dari teman-teman, silahkan bisa menulisnya pada buku tematik besar ya. Ngerti anak-anak? Selanjutnya, anak-anak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari buku tema besar ya. Pertanyaan pertama, tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Anak-anak di sini bisa menjawab berdasarkan pengalaman yang dialami anak-anak sendiri. Dulu pernah berwisata kemana ya. Lalu yang kedua, tempat wisata apa yang terdapat di sekitarmu? Anak-anak menuliskan di sini, di sekitar anak-anak ini ada tempat wisata apa sih? Yang nomor 3, tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Anak-anak bisa menceritakan dulu itu berwisata ke situ dengan siapa dan bagaimana perasaan anak-anak waktu ada di tempat wisata itu. Pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu. Ya, anak-anak bisa menjawabnya menurut pendapat anak-anak sendiri. Selanjutnya, nomor 5, sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Tuliskan cerita anak-anak di situ ya. Baik anak-anak, itu dulu yang kita pelajari hari ini. Silahkan belajar dengan hati ikhlas dan penuh semangat hari ini. Bila mendapati ada kesulitan, silahkan bisa bertanya pada Bu Mentari ya. Bu Mentari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.